Bab 215, Perangkap. Oh. Ekspresi Wen Xuan berubah saat dia melihat ke arah awan hitam yang masuk dengan tatapan menyipit. Ketika Suzimo melihat awan hitam, dia mengerutkan kening dan merasakan deja vu. Awan hitam bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan berkilauan dengan lampu merah yang menyeramkan. Mereka tidak tampak seperti awan, melainkan roh milikku, gagak bermata darah. Apa yang disebut awan hitam sebenarnya adalah gagak yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak. Lampu merah itu adalah mata burung gagak. Suzimo mengingat pertempuran di luar kota Linfeng dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, hati-hati. Mereka adalah orang-orang dari tambang roh di luar kota Linfeng. Mereka dari Sekte Iblis. Apakah mereka di sini untuk membalas dendam? Wen Xuan menyipitkan matanya dan niat membunuh memancar darinya. Untuk semua orang dari puncak ethereal, tragedi yang terjadi di kota Linfeng dilakukan oleh Sekte Iblis. Namun, Suzimo tahu dari Iblis Ji bahwa bahkan Sekte Iblis tidak memiliki metode dan teknik kultivasi yang kejam. Pada saat itu, dia percaya pada Demones Ji. Meskipun dia tampak sembrono dalam tindakannya, dia tahu batasnya dan menanggung kebanggaan Sekte Iblis. Jika itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Sekte Iblis, dia tidak akan menyangkalnya. Suzimo menatap si kecil gendut dan Leng Rou, berkata dengan suara rendah, jika situasinya tidak tepat nanti, cepat kabur. Apa? Lemak kecil terkejut. Leng Rou sedikit mengernyit juga. Keduanya belum menyadari bahayanya. Bagi mereka, Sekte memiliki 5 inti emas di sini bersama dengan sekelompok penggarap pendirian yayasan teratas. Kekuatan yang begitu kuat lebih dari cukup untuk melenyapkan beberapa sekte kecil, jadi mengapa mereka perlu takut pada agresor yang masuk? Suzimo tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat Feng Haoyu dan Penatua Chen sebelum menarik pedang terbang dari tas penyimpanannya. Itu adalah pedang terbang kelas tertinggi yang diciptakan untuknya oleh Dewa Api Ekstrim. Selama periode waktu ini, Suzimo menghabiskan sebagian besar usahanya untuk meneliti teknik tempering senjata, memahami formasi pedang cahaya lilin dan meningkatkan kultivasinya. Dia tidak punya waktu untuk memperbaiki senjata apapun. Pedang terbang ini adalah satu-satunya senjata roh bertingkat di dalam tas penyimpanannya. Tak lama, awan tiba di atas lembah Dongling. Gagak bermata darah yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas, menutupi langit dan memancarkan ki iblis yang tebal. Kultivasi mereka tidak lebih lemah dari penggarap pendirian yayasan. Langit langsung menggelap. Banyak murid puncak ethereal di lembah tampak mengerikan saat ketakutan melintas di mata mereka. Lagi pula, pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan sehingga membuat orang bergidik ketakutan. Mata gagak memancarkan cahaya merah darah saat mereka terus-menerus mendesis, memelototi para pembudidaya di bawah seolah-olah mereka bisa menyelam dan mencabik-cabik semua orang kapan saja. Wajah si gendut kecil menjadi pucat saat dia menelan ludah dan berkata dengan ekspresi muram, ada lebih banyak makhluk terkutuk ini dibandingkan saat itu. Di pintu masuk lembah Dongling, sebuah kapal roh raksasa melaju dan ratusan pembudidaya melompat turun darinya. Di antara mereka, ada lebih dari 10 inti emas. Sisanya adalah semua penggarap pendirian yayasan dari berbagai tingkat. Namun, jumlah mereka beberapa kali lebih banyak daripada murid puncak ethereal. Ditambah dengan lautan gagak bermata darah di atas mereka. Baik itu dalam hal inti emas atau penggarap pendirian yayasan, puncak ethereal pasti dirugikan. Ini adalah jebakan. Tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Dari ratusan pembudidaya dari kapal roh, pemimpin mereka adalah pembudidaya pendirian yayasan yang sempurna. Dia mengenakan satu set jubah merah dengan gagak terukir di lengan bajunya. Dengan kulit pucat, dia menggerakkan bibirnya dan tersenyum jahat. 10 inti emas mengelilinginya, melindunginya di tengah. Kamu siapa? Wen Xuan memelototi pembudidaya berjubah darah saat dia memegang jimat di tangan kirinya. Pedang terbang melayang di depannya dan nadanya dingin. Fufu. Kultivator berjubah darah itu terkekeh dan berkata dengan santai, rekan Taois, tidak perlu gugup. Saya tidak datang dengan niat buruk. Jika kalian mau bekerja sama, aku bahkan akan memberikan kesempatan besar untuk kalian semua. Dengan sedikit jeda, dia mengubah topik pembicaraan dengan nada dingin, tapi jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Jari-jari Wen Xuan bergerak saat dia menyulap rohnya, menyebabkan energi roh berputar di sekitar ujung jarinya, dia siap untuk menyerang. Penatua Yu berdiri dengan ekspresi muram dan menggelengkan kepalanya, berkata dalam-dalam, jangan gegabah. Jika kita akhirnya bertarung, murid-murid kita akan mati dengan mudah di tempat ini. Mari kita periksa latar belakangnya terlebih dahulu. Petik 2. Mengangkat suaranya, Penatua Yu bertanya, rekan Taois, bagaimana saya bisa memanggil Anda? Mengenai itu,
Aku orang yang cukup santai. Kultivator berjubah darah tersenyum tipis. Anda dapat memanggil saya sebagai Tuan Muda atau Tuan Muda. Terserah Anda, saya tidak akan memaksa Anda. Petik 2. Ekspresi Penatua Yu berubah mengerikan. Baik itu Tuan Muda atau Tuan, itu menyiratkan bahwa dia harus tunduk pada pembudidaya berjubah darah ini. Penatua Yu bagaimanapun juga adalah inti emas dan tidak mungkin dia menyetujui permintaan konyol seperti itu. Junior, tempat ini berjarak kurang dari 50 km dari Sekte Ethereal. Jika saya mengirim pesan menggunakan derek roh saya, itu tidak akan lama sebelum sekte kami mengirim bala bantuan. Jangan sombong sekarang, Penatua Yu berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, kultivator berjubah darah tertawa terbahak-bahak. Anjing tua, saya mencoba memberi Anda wajah tetapi Anda mencoba membuangnya. Pertama, dengan pasukan gagak darahku, bangau rohmu tidak akan pernah dikirim. Kedua, bahkan jika kamu berhasil mengirim bangau roh, kalian tidak akan bertahan cukup lama. Wen Xuan mendengus dingin. Penatua Yu, tidak perlu membuang-buang nafas untuknya. Karena mereka dari Sekte Iblis, mereka semua akan dihukum. Kami bukan dari Sekte Iblis. Kultivator berjubah darah tertawa dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan padaku dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kalian semua akan dibunuh tanpa ampun. Tidak ada yang akan selamat. Oh, benar. Ada seseorang bernama Su Zimo di antara kalian. Apakah Anda tunduk kepada saya atau tidak? Saya akan menekan Anda secara pribadi dan menyiksa Anda sampai mati sedikit demi sedikit. Hehehe. Kultivator berjubah darah mengeluarkan serangkaian tawa menyeramkan. Kirim. Wen Xuan juga tersenyum. Minta izin dari pedang di tanganku dulu. Saat itu, pembudidaya berjubah darah mengangkat kepalanya tiba-tiba dan berkata dengan tenang, apa yang kamu tunggu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo terkejut dan berteriak, semuanya, bubar. Ada mata-mata di sekte itu. Wen Xuan adalah yang pertama bereaksi dan segera menghancurkan jimat perlindungan di tangan kirinya. Sebuah penghalang cahaya langsung naik dan menyelimutinya. Dentang. Terdengar suara renyah. Bunga api terbang kemana-mana. Pedang terbang menghantam penghalang pelindung Wen Xuan, menyebabkannya bergetar dan hampir runtuh, jelas betapa kuatnya serangan itu. Itu hanya celah sentimeter. Jika Wen Xuan sedikit lebih lambat, dia pasti sudah mati. Faktanya, alasan mengapa Wen Xuan yang pertama bereaksi adalah karena pertanyaan Su Zimo sebelumnya di kapal roh. Pada saat itu, Wen Xuan tidak mempermasalahkannya. Namun, ketika dia melihat kedatangan kekuatan yang begitu kuat bersama dengan jebakan seperti itu, Wen Xuan samar-samar menyadari bahwa mungkin ada mata-mata di sekte tersebut dan menjadi waspada. Kalau tidak, tidak mungkin perjalanan mereka ke lembah Dongling hari ini bisa bocor. Tentu saja, dugaannya agak kabur dan Wen Xuan tidak punya waktu untuk memverifikasinya. Tepat pada saat pembudidaya berjubah darah mengatakan kalimat itu bersama dengan teriakan Su Zimo, Wen Xuan menghancurkan jimat pelindungnya tanpa berpikir dua kali. Ketika dia merasakan serangan mengerikan di belakangnya, Wen Xuan mengerti bahwa dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Bab 216, Situasi, Penatua Chen, kamu, seorang tetua sekte di samping memandang Penatua Chen yang baru saja menyerang Wen Xuan dengan mata melebar. Dia bertanya dengan bingung sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, saat dia mengatakan itu, ekspresinya berubah dan akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Seseorang telah mengkhianati sekte. Orang itu adalah Penatua Chen sebelum dia yang tersembunyi di tengah-tengah mereka. Embusan udara dingin mengalir dari punggungnya saat sesepuh itu mundur secara naluriah. Menempatkan telapak tangannya di tas penyimpanannya, dia menarik jimat perlindungan. Namun, Penatua Chen bahkan lebih cepat. Saat serangannya gagal membunuh Wen Xuan, Penatua Chen segera menukar pedang terbangnya dan menyulap segel dengan tangan kirinya, menghasilkan cahaya yang cemerlang. Berdebur, seni roh dan pedang terbang turun pada saat yang bersamaan. Reaksi sesepuh sekte sedikit lebih lambat dan tenggorokannya diiris oleh pedang sebelum dia bisa menghancurkan jimat pelindung. Ada kilatan darah. Sebuah inti emas jatuh dari udara, kehidupan menghilang dari tubuhnya saat matanya dipenuhi dengan kemarahan dan frustrasi. Pengkhianat. Wen Xuan berteriak saat lengan bajunya bergoyang karena marah. Sejumlah besar energi roh hampir terwujud, melonjak seperti gelombang pasang dengan momentum yang menakutkan. Di dalam gelombang raksasa itu, bahkan ada cahaya tajam yang sulit dideteksi tersembunyi di dalamnya. Hehe, Penatua Chen tertawa aneh. Dengan serangan yang berhasil itu, dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu dan segera menghancurkan jimat pelindung. Pada saat yang sama,
Penatua Chen menyulap roh dengan tangannya, menyebabkan energi roh dari inti emas tahap akhir mengembun bersama secara instan. Melambaikan tangannya, cahaya meledak dan kabut naik. Bang! Ledakan! Ledakan! Kabut bercahaya berbenturan dengan gelombang yang bergelombang, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang energi roh Wen Xuan jelas lebih unggul dari cahaya Penatua Chen. Uff! Terdengar suara nyaring seperti ada yang patah. Ekspresi Penatua Chen berubah drastis saat dia berseru, luka berdarah telah muncul di lengannya. Tanpa sadar, penghalang pelindung di sekelilingnya telah ditembus oleh pedang terbang kelas atas yang berkilauan dengan cahaya roh. Pedang terbang kelas atas itu tersembunyi di dalam gelombang energi roh itu. Misterius dan tidak berbentuk, tidak ada yang memperhatikan ketika itu muncul. Dentang. Di seberangnya, seorang pria parubaya berjubah hitam mendengus dingin. Dia mengambil setengah langkah ke depan dan mengetuk jarinya dengan ringan, menyebabkan pedang terbang melaju kencang. Melayang di udara, 4 sinar cahaya cemerlang meledak dari pedang. 4 pola roh, pedang terbang kelas tertinggi. Bertabrakan dengan pedang terbang kelas superior Wen Xuan, pedang terbang kelas tertinggi bersinar dengan cahaya roh, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Penatua Chen mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sepersekian saat. Wen Xuan menyipitkan pandangannya dan memberi isyarat dengan lembut, mengirim pedang terbang kelas atas kembali kepadanya. Kultivasi Golden Core berjubah hitam mirip dengan miliknya, mereka berdua berada di Golden Core yang sempurna. Selanjutnya, Wen Xuan merasakan tekanan dari orang itu. Dari 10 inti emas aneh di ujung yang lain, 2 pembudidaya berjubah hitam yang berdiri di samping pembudidaya berjubah darah adalah yang terkuat. Kedua mata mereka dipenuhi dengan cahaya hijau samar yang terlihat sangat menyeramkan. Salah satunya adalah Golden Core yang baru saja menyerang. Orang lain memancarkan ki iblis yang tebal. Dari aura itu, dia seharusnya menjadi roh iblis di ranah inti emas. Setelah iblis mengolah inti dalam mereka, kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, organ, fitur wajah, dan panca indera mereka akan mengalami transformasi lain. Transformasi ini akan meremajakan setan dan memungkinkan mereka untuk mengambil bentuk manusia, berbicara dalam bahasa manusia. Mereka berdua adalah budak darah dari Raja Istana Gagak Darah yang dikirim untuk melindungi Tuan Muda, Yu Fei dan Peng Fei. Hampir tidak melarikan diri, Penatua Chen tiba di samping pembudidaya berjubah darah. Dia menatap Wen Xuan dengan tatapan jahat dan dingin dan menggeram, seperti yang diharapkan dari Master Spirit Peak. Anda sudah berada di level 3 pedang ethereal. Mengesankan, mengesankan. Pedang ethereal adalah salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama puncak ethereal dan ada 3 tingkat untuk itu. Tingkat 1, bayangan. Saat pedang terbang melaju, itu akan meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Mustahil untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi, itu efektif dalam membingungkan musuh. Kembali ketika Feng Haoyu bertarung dengan Su Zimo, dia telah menguasai level 1, Shadows. Tingkat 2, kosong. Karena kecepatan ekstrim dari pedang terbang, itu akan hampir menyatu ke dalam kehampaan, berubah hampir tak terlihat dan seseorang akan kesulitan untuk melihatnya dengan mata telanjang mereka. Tingkat 3, halus. Pada titik ini, bukan hanya kecepatan pedang terbang yang akan mencapai puncaknya, berubah menjadi hampa dan tidak mungkin dideteksi. Sekarang, pembudidaya akan mencapai tingkat penguasaan manipulasi pedang sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengendalikannya sesuai keinginan pikiran mereka dengan kemahiran yang ekstrim. Sangat cepat dengan pedang kosong yang tidak dapat diprediksi, serangannya akan sangat halus. Level 3 adalah yang paling sulit untuk diolah. Di Ethereal Peak, hanya Golden Cores yang telah menguasai level 3 dari Ethereal Sword yang memenuhi syarat untuk menjadi Master Spirit Peak. Lebih jauh lagi, hampir setiap generasi Master Spirit Peak adalah yang terkuat dari Golden Cores di Ethereal Peak. Meskipun dia dijaga oleh jimat pelindung, Penatua Chen juga terluka oleh pedang Wen Xuan. Jika Peng Fei tidak memblokir serangan kedua, Penatua Chen akan mati di tempat. Mengubah topik, Penatua Chen mencibir, namun, kalian semua harus mati di sini hari ini. Tidak ada yang bisa pergi. Anda dapat mencoba. Wen Xuan tidak takut, berdiri di udara di depan banyak murid puncak ethereal. Saat itu, Wen Xuan, Penatua Yu, dan tetua sekte lainnya adalah satu-satunya inti emas di sisi puncak ethereal. Di ujung yang berlawanan, termasuk Penatua Chen, ada 11 inti emas. Tiba-tiba, situasi lain terjadi. Feng Haoyu, yang berada di kerumunan, tiba-tiba menyerang. 3 pola roh bertaburan di pedangnya, itu adalah pedang terbang kelas atas. Itu melesat melalui kerumunan,
menyebabkan darah tumpah. Salah satu dari 3 murid warisan besar, Luo Yi, yang berdiri tidak jauh dari Feng Haoyu tidak bereaksi tepat waktu. Keheranan memenuhi matanya saat kepalanya dipenggal. Sampai saat kematiannya, dia masih belum menyadari apa yang telah terjadi. Serangan itu menuai kehidupan. Murid demi murid pingsan dalam genangan darah, tidak dapat beristirahat dengan tenang. Banyak murid puncak ethereal tidak siap sedikit pun. Meskipun Suzimo telah memperingatkan dengan keras sebelumnya, pengkhianatan tetua Chen masih menyebabkan seorang tetua sekte mati. Ketika Wen Xuan mengambil tindakan, bentrokan intens antara 2 inti emas menarik perhatian semua orang padanya. Suzimo merasakan kulit kepalanya tergelitik saat dia menonton dengan gigi terkatup. Niat membunuh yang membunuh muncul di hatinya dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak terbatas, menyebabkan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Pada kenyataannya, Suzimo sudah samar-samar menebak bahwa Penatua Chen dan Feng Haoyu adalah mata-mata. Namun, itu hanya spekulasinya. Selanjutnya, Suzimo tidak tahu apakah ada pengkhianat lain selain mereka berdua. Itulah mengapa Suzimo mengingatkan semua orang untuk bubar karena ada mata-mata di sekte tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pengingatnya masih akan gagal menyelamatkan rekan-rekan sektenya yang telah meninggal. Mereka yang mati adalah yang berdiri paling dekat dengan Feng Haoyu. Dengan kata lain, mereka adalah pengikut kelompok Feng Haoyu. Saat ini, Feng Haoyu menebas mereka tanpa ampun tanpa ragu-ragu, matanya dipenuhi dengan dingin dan kekejaman. Wajah Feng Haoyu yang awalnya tampan itu sekarang sangat mengerikan dan mengancam. Di antara mereka, orang yang menderita pukulan terbesar adalah Master Spirit Peak, Wen Xuan. Feng Haoyu adalah seseorang yang dianggap sebagai murid pribadinya dan memberikan pelajaran sepanjang hidupnya. Bahkan pedang terbang kelas atas di tangan Feng Haoyu adalah hadiah dari Wen Xuan. Sebagian besar penggarap pendirian yayasan hanya akan memiliki pedang terbang kelas menengah. Bahkan sebagai Master Spirit Peak, Wen Xuan hanya menggunakan pedang terbang kelas superior juga. Fakta bahwa dia memberi Feng Haoyu pedang terbang kelas atas adalah bukti betapa dia sangat menghargai dan mencintai yang terakhir. Dan lagi, bab 217, benturan fenomena, Haoyu, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk dan sekte kami juga tidak mengecewakanmu. Mengapa? Beri aku alasan mengapa kamu mengkhianati sekte ini. Wen Xuan berbalik, gemetar saat tatapannya memancarkan kemarahan, keterkejutan, kebingungan, dan kekecewaan yang mendalam. Pengkhianatan Penatua Chen tidak menghancurkan Wen Xuan. Namun, pengkhianatan Feng Haoyu merupakan pukulan besar bagi mental Wen Xuan. Kembali ketika Feng Haoyu hanya di ranah Qi kondensasi, Wen Xuan meminta Master Sekte untuk memberikan pedang ethereal kepada Feng Haoyu terlebih dahulu. Di dalam sekte dalam, selain 3 murid warisan besar, Feng Haoyu adalah satu-satunya penggarap pendirian yayasan yang telah mempelajari ketiga keterampilan rahasia utama. Mengkhianati. Feng Haoyu mengejek dengan dingin, saya bukan dari puncak ethereal untuk memulai. Alasan mengapa saya bergabung dengan Ethereal Peak hanya untuk mempelajari 3 keterampilan rahasia utama. Dengan kata lain, aku tidak pernah menganggapmu sebagai tuanku. Murid yang berdosa, Wen Xuan berteriak dingin, aku akan membunuhmu hari ini. Kita akan membicarakannya jika kamu bisa bertahan hari ini, anjing tua, Feng Haoyu mencibir. Tiba-tiba, kedua tetua di samping Wen Xuan berseru, hati-hati. Penatua Yu dan tetua sekte lainnya menyerang secara bersamaan untuk mencegat 2 pedang terbang yang masuk. Astaga, astaga. Saat itu, Peng Fei, inti emas di samping pembudidaya berjubah darah, tiba-tiba melangkah maju. Ekspresinya sedingin es dan energi roh di sekitarnya mulai melonjak. Embusan angin liar hitam yang menyeramkan muncul di sekitar Peng Fei, melolong saat pasir menutupi langit. Ketika dia melihat itu, ekspresi Penatua Yu berubah drastis. Murid sesepuh sekte lainnya mengerut keras dan gerakannya melambat. Pedang terbangnya tersapu angin hitam dan suara pasir halus yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam pedang bisa terdengar. Melekat, dentang, retakan, hampir dalam sekejap mata, pedang terbang itu hancur dan cahaya rohnya meredup, jatuh dari langit. Pedang terbang kelas atas itu tidak bisa bertahan lebih dari 1 napas di dalam angin hitam itu. Ketika dia melihat itu, Su Zimo terkejut. Ekspresi Penatua Yu berubah mengerikan saat dia berkata perlahan, fenomena inti emas, angin hitam mengikis tulang. Jadi, itu adalah fenomena inti emas. Su Zimo diam-diam terdiam. Meskipun dia telah mendengar tentang betapa menakutkannya fenomena inti emas, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dari inti emas, hanya sedikit yang bisa mengolah fenomena inti emas. Mereka yang memiliki fenomena inti emas dapat menghancurkan inti emas apapun tanpa fenomena.
Baik itu di alam kondensasi Qi, pendirian yayasan atau inti emas, sumber energinya adalah Qi dan energi roh. Metode yang mereka gunakan untuk berkultivasi dan membunuh semuanya adalah seni roh. Fenomena inti emas adalah lambang dari semua seni roh. Itu memerintah tertinggi di semua seni roh. Oleh karena itu, mereka yang memiliki fenomena inti emas di bawah ranah jiwa baru lahir adalah makhluk sempurna inti emas terkuat. Pergi ke neraka. Suara Peng Fei sedingin es saat dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pusaran besar terbentuk di dalam angin hitam. Itu seperti binatang purba yang membuka mulutnya, mengancam untuk melahap sesepuh sekte puncak ethereal di dalam. Wen Xuan ingin menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Jepret. Jimat perlindungan pada sesepuh sekte hancur seketika. Ah! Jeritan darah mengental bisa terdengar. Melawan angin hitam, tubuh sesepuh sekte mulai menghilang. Dalam beberapa detik, hanya ada kerangka hitam pekat tanpa tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Ah! Itu adalah jeritan lagi. Inti emas istana gagak darah tiba-tiba dilanda hujan, menyebabkan lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Penuh dengan lubang, tatapan orang itu redup saat dia jatuh dari langit, jelas dia tidak akan bisa bertahan. Peter Pater, Peter Pater. Saat itulah semua orang mendengar suara hujan turun. Itu menjadi lebih berat, lebih jelas, dan jelas lebih tergesa-gesa. Dari mana datangnya hujan? Semua orang menoleh ke arah suara. Di sekitar Wen Xuan, tiba-tiba hujan kucing dan anjing dengan hujan lebat. Tetesan hujan sepanjang pedang, memancarkan ketajaman yang sangat intens. Fenomena inti emas, hujan pedang ethereal. Melawan fenomena inti emas Wen Xuan, inti emas istana gagak darah tidak berdaya dan musnah di tempat juga. Alasan mengapa Wen Xuan dapat mempertahankan ketenangannya meskipun 10 inti emas di ujung yang lain bersama dengan pengkhianatan Penatua Chen adalah karena dia berada di inti emas yang disempurnakan dan bahkan telah mengembangkan fenomena inti emas. Bahkan jika ada 10 inti emas di ujung yang lain, Wen Xuan yakin dia bisa membunuh mereka semua nanti. Itulah kekuatan fenomena inti emas. Saat Peng Fei menampilkan fenomena inti emasnya, Wen Xuan menyadari bahwa situasinya tidak benar. Tepatnya, itu sangat serius dan merupakan masalah hidup dan mati. Setan roh inti emas, Yu Fei, tenang dan dingin saat dia melindungi pemuda berjubah darah untuk turun ke tanah. Mencibir dengan dingin, pemuda berjubah darah itu melambaikan tangannya. Pisahkan medan perang, Peng Fei. Bunuh 2 inti emas yang tersisa di udara sesegera mungkin dan serahkan sisa penggarap pendirian yayasan kepada kami. Petik 2. Dipahami. Peng Fei, yang berada di udara, mengangguk. Di tanah, ratusan penggarap pendirian yayasan dari istana gagak darah melilit Yu Fei dan pemuda berjubah darah, menyerbu ke arah banyak murid puncak ethereal. Jangan bertengkar, cepat keluar dari pengepungan dan beritahu sekte. Petik 2. Ketika dia melihat itu, Wen Xuan berteriak dan memberi perintah dengan tegas. Saat ini, dia dan Penatua Yu hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, mereka tidak bisa keluar dan memberikan dukungan. Apa yang dimaksud pemuda berjubah darah dengan membelah medan perang adalah agar Peng Fei dan inti emas lainnya menahan dan membunuh Wen Xuan dan Penatua Yu di udara. Penggarap pendirian yayasan lainnya kemudian akan membantai semua orang di tanah. Dengan begitu, baik itu dalam hal pertarungan antara inti emas atau penggarap pendirian yayasan, istana gagak darah akan memiliki keuntungan penuh atas situasi tersebut. Keluar dari pengepungan, pemuda berjubah darah itu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Berhenti bermimpi. Aku tidak berniat membiarkan kalian meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Tak satu pun dari kalian akan melarikan diri. Petik 2. Bang, bang, bang. Pada saat itu, angin hitam korosi tulang Peng Fei bertabrakan dengan hujan pedang ethereal Wen Xuan dan menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. 2 kekuatan fenomena yang sama sekali berbeda bentrok di udara, menyebabkan pemandangan yang menakutkan. Kedua fenomena inti emas mereka memiliki kekuatan yang sama dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan segera memimpin. Selain Peng Fei, istana gagak darah memiliki 9 inti emas lainnya. Namun, hanya ada Penatua Yu di samping Wen Xuan. Membunuh. Penatua Chen berteriak dan mengambil inisiatif, menyerang tanpa belas kasihan. Sambil menggertakkan giginya, Penatua Yu bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, dia jatuh ke dalam kerugian segera dan berada dalam situasi yang mengerikan. Dibombardir oleh bahaya, Penatua Yu bisa mati kapan saja. Ketika dia melihat itu, Wen Xuan mengeluarkan raungan panjang dan dengan panik menyalurkan inti emasnya, mengirimkan energi roh tanpa henti ke fenomenanya dengan sembarangan. Guyuran, melambaikan lengan bajunya, hujan pedang tak berujung Wen Xuan menyelimuti Penatua Chen juga. Kamu pasti mencari kematian.
Peng Fei menderu dingin dan angin hitam berhembus, hampir membentuk badai yang terhubung ke langit saat menyedot hujan pedang yang jatuh. Puff, puff, puff. Dua kekuatan fenomena yang berbeda bentrok sekali lagi, terjalin satu sama lain dan menjadi lebih intens. Wajah Wen Xuan pucat dan tubuhnya bergoyang. Pada saat itu mirip dengan dia berhadapan dengan 10 inti emas sendirian. Terlebih lagi, salah satu dari inti emas itu memiliki fenomena inti emas. Dia tidak bisa bertahan lama. Bab 218, Kabur. Di tanah, penggarap pendirian yayasan yang tak terhitung jumlahnya dari istana gagak darah berkerumun. Wen Xuan dan Penatua Yu sibuk di udara dan tidak bisa melepaskan diri. Mengingat situasinya, hanya ada pilihan yang jelas untuk para murid puncak etiril, melarikan diri. Selanjutnya, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Begitu Wen Xuan dan Penatua Yu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, lawan mereka tidak lagi hanya ratusan penggarap pendirian yayasan di tanah, inti emas akan mengejar mereka juga. Cepat, ayo pergi. Pemimpin murid warisan, Qin Yu, meraung dan berbalik untuk melarikan diri, tidak berani berlama-lama. Murid warisan lainnya, Ji Chengtian, mengikuti di belakang. Banyak murid pedang etiril menerbangkan pedang mereka saat mereka berhamburan dan melarikan diri menuju bagian luar lembah Dongling. Kakak senior Leng. Ayo kabur. Si gendut kecil berteriak, gugup dan berkeringat deras. Leng Rou mengangguk. Keduanya melihat ke arah Su Zimo secara naluriah. Saat itu, tatapan Su Zimo menyempit saat dia mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Memegang pedang terbang kelas tertinggi di telapak tangannya, itu bergetar terus-menerus. Secara alami, Su Zimo tahu bahwa hal paling cerdas yang harus dilakukan saat ini adalah melarikan diri dari tempat ini. Namun, dia marah. Kalian pergi duluan. Aku akan membunuhnya. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang kelas tertinggi di telapak tangannya bersinar dengan 4 sinar cahaya yang menyilaukan. Dengan swoosh, itu merobek udara dan menembus ke arah Feng Haoyu. Bang! Pada saat yang sama, Su Zimo maju selangkah dengan kaki kirinya dan mendarat dengan keras di tanah. Mengerahkan kekuatan di kedua kakinya, dia seperti kuda surgawi, berlari dengan liar meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Oh! Feng Haoyu merasakan aura yang sangat tajam mirip dengan sinar menusuk di punggungnya. Udara terkoyak, mengeluarkan suara-suara aneh yang mendesis. Mengerutkan alisnya, Feng Haoyu memutar pedang terbangnya dan menyalurkan pedang etiril tanpa berpikir 2 kali. Astaga! Pedangnya bergetar dan memasuki kekosongan. Karena sangat cepat, pedang terbang kelas atas hampir menyatu ke dalam kehampaan dan menjadi tembus pandang, hampir mustahil untuk dideteksi. Dalam hal teknik menggunakan pedang, Feng Haoyu memang jauh lebih unggul dibandingkan Su Zimo. Dentang. Pedang terbang Feng Haoyu tiba lebih dulu dan berhasil memblokir pedang Su Zimo, menyebabkan bunga api beterbangan kemana-mana. Pedang terbang kelas tertinggi. Melihat 4 pola roh pada pedang terbang Su Zimo, tatapan Feng Haoyu berubah serius dengan jejak keserakahan. Feng Haoyu, serahkan hidupmu. Suara Su Zimo menggelegar seperti guntur dan auranya sangat deras. Dengan niat membunuh yang mematikan, dia memiliki kekuatan gigih yang runtuh. Ekspresi Feng Haoyu berubah drastis. Su Zimo, beraninya kamu. Feng Haoyu tidak menyangka bahwa alih-alih melarikan diri, Su Zimo akan memilih untuk menyerang ratusan penggarap pendirian yayasan. Secara alami, Su Zimo tahu bahwa dia bukan tandingan Feng Haoyu dalam hal teknik menggunakan pedang. Bahkan dengan pedang terbang kelas tertinggi, dia hanya akan mampu mengikat dengan Feng Haoyu paling banyak jika mereka ingin bertarung pedang. Oleh karena itu, alasan mengapa Su Zimo memanggil pedang terbangnya hanyalah untuk mengalihkan perhatian Feng Haoyu. Langkah pembunuhannya yang sebenarnya masih tertinggal. Saat ini, Su Zimo berjarak kurang dari 5 langkah dari Feng Haoyu. Mengingat jarak ini, bahkan jika Feng Haoyu berada di pendirian yayasan yang sempurna, dia harus mati karena penyesalan. Ledakan. Dengan pukulan backhand, lengan kanan Su Zimo menarik busur raksasa di udara saat dia meninju tinjunya seperti segel, menekan udara dan meledak menjadi ledakan yang memekakkan telinga. Feng Haoyu tidak punya waktu untuk menghindar dan menghancurkan jimat perlindungan di tangannya secara instan. Sebuah penghalang cahaya muncul. Bang! Segel itu menghantam penghalang dengan kekuatan tertinggi. Jepret! Jimat perlindungan kelas 2 dihancurkan oleh Su Zimo dengan satu pukulan. Set! Terengah-engah, murid Feng Haoyu mengerut marah. Tatapan Su Zimo sedingin es, matanya syarat dengan niat membunuh. Mengambil langkah maju, dia melemparkan pukulan lain. Pukulan tunggal itu menyegel semua jalur pelarian Feng Haoyu. Suara mendesing.
Feng Haoyu berputar dengan marah dan sepasang sayap besar terbentang aneh dari punggungnya. Tidak seperti sayap asli, sayapnya dibentuk oleh keterampilan rahasia untuk memadatkan energi roh. Skill rahasia itu tidak lain adalah salah satu dari 3 skill utama Ethereal Peak, Ethereal Wings. Sayap Ethereal dianggap sebagai teknik pendukung. Dengan itu, penggarap pendirian yayasan bisa melayang di udara tanpa bantuan benda eksternal seperti Golden Cores. Dibandingkan dengan Sword Kinesis Flight, Ethereal Wings membuatnya lebih lincah. Digunakan dengan tepat, peningkatan kekuatan seorang kultivator akan sangat jelas. Mengingat situasinya, Feng Haoyu berbalik dan melarikan diri. Jika dia berlari di tanah, dia tidak akan bisa lolos dari pengejaran Suzimo. Jika dia menggunakan Sword Kinesis Flight, dia harus memanggil pedang terbangnya dan akan ada penundaan dalam hal itu. Satu-satunya cara dia bisa melarikan diri hidup-hidup adalah dengan memanfaatkan sayap ethereal. Desir, sayap mengepak saat Feng Haoyu melayang ke langit dan melesat di udara. Perubahan itu benar-benar melebihi harapan Suzimo. Melihat bahwa dia akan meninju ke udara, Suzimo menginjak tanah dan melompat ke langit dengan memanfaatkan kekuatan pantul. Meretih. Pada saat yang sama, tendon dan tulangnya bergema pada saat yang sama dan lengan kanannya tiba-tiba melebar dengan seluruh kaki. Menggunakan tinjunya seperti telapak tangan, dia meraih punggung Feng Haoyu. Bersin. Darah memenuhi udara. Ah! Jeritan tragis terdengar di udara. Sepotong besar daging robek dari kaki kiri Feng Haoyu, memperlihatkan tulang dan tendonnya dengan cara yang mengejutkan. Jika Feng Haoyu lebih lambat, seluruh hatinya akan terkoyak. Suzimo mendarat di tanah. Mengepakkan sayap ethereal, wajah Feng Haoyu pucat dan keringat dingin menetes di wajahnya. Dia melarikan diri ke sisi pemuda berjubah darah, terengah-engah saat dia melihat ke belakang dengan ketakutan yang tersisa. Pada saat itu, ratusan penggarap pendirian yayasan dari Istana Gagak Darah telah bergegas, menyebabkan pedang terbang dan seni roh menghujani. Pemuda berjubah darah itu bukan satu-satunya di samping Feng Haoyu, ada iblis roh inti emas juga. Tidak praktis lagi bagi Suzimo untuk bergegas dan membunuh Feng Haoyu. Sambil menggertakkan giginya, dia mundur. Astaga! Pedang terbang kelas tertinggi merobek kekosongan dan kembali ke sisi Suzimo sambil membunuh penggarap pendirian yayasan pada saat yang sama. Bang! Penggarap yayasan pendirian lain bergegas dan disambut dengan pukulan biasa oleh Suzimo yang menyebabkan seluruh tubuhnya meledak saat dia meninggal di tempat. Guyuran. Mengaduk garis keturunannya, suara tsunami yang menakutkan datang dari dalam tubuh Suzimo, memancar dengan cepat dengan cara yang menakutkan. Di kerumunan besar, Suzimo seperti iblis kuno dengan aura yang luar biasa. Puff, puff, puff. Dia melangkah maju dengan langkah bajak surga. Seketika, banyak pembudidaya di depannya meledak di tempat ketika daging mereka berceceran, tidak meninggalkan apapun selain mayat dan sungai darah di tanah. Menginjak mayat dan sungai darah, Suzimo seperti dewa kematian, menyerbu keluar lembah Dongling. Oh, tidak jauh, tatapan pemuda berjubah darah itu mendarat di Suzimo. Dia berseru dengan lembut saat dia melihat dengan rasa ingin tahu. Sungguh garis keturunan yang kuat. Menarik. Siapa itu? Pemuda berjubah darah itu bertanya. Sambil menelan ludah, Feng Haoyu menjawab dengan suara berat, itu Suzimo. Dialah yang membunuh budak darahmu di luar kota Lin Feng. Aku akhirnya menemukannya. Pemuda berjubah darah itu menyeringai dengan malas. Sayang sekali jika aku membunuh seseorang dengan garis keturunan itu begitu saja. Aku ingin mengubahnya menjadi budak darahku. Dia akan tunduk kepadaku sebagai tuannya dan digunakan olehku selama sisa hidupnya. Bab 219, Membunuh Penggarap Yayasan Meridian Foundation. Ah, ah, ah. Tak jauh dari situ, terdengar teriakan. Gagak bermata darah yang awalnya melayang di langit mengepakkan sayap mereka saat ki iblis berputar di sekitar mereka. Bergegas turun, mereka mengitari para murid dari puncak ethereal dan menggigit mereka terus-menerus. Setiap gagak bermata darah memiliki kekuatan iblis roh yayasan pendirian. Mereka memiliki kekuatan mengerikan yang tidak bisa diabaikan. Setiap murid puncak ethereal yang tertinggal akan dilahap bersih oleh gagak bermata darah dalam sekejap mata, tidak meninggalkan apapun kecuali tulang putih. Tak lama, hanya ada beberapa lusin murid puncak ethereal yang tersisa. Selain Suzimo, semua murid lain yang tertinggal semuanya mati. Qin Yu dan Ji Chengtian, dua murid warisan, berada dalam keadaan menyesal saat mereka berteriak dengan sekuat tenaga untuk memerintah situasi. Dengan upaya mereka mengumpulkan lusinan murid yang tersisa bersama-sama dan mengerahkan pedang terbang, seni roh, dan jimat mereka untuk menenun penghalang pertahanan, untuk sementara memblokir gagak bermata darah. Namun,
Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Gagak bermata darah tidak ada habisnya, menutupi langit dan menyerang penghalang pertahanan yang ditetapkan oleh para murid puncak ethereal tanpa henti. Seolah-olah Qin Yu dan sisanya berjalan melalui rawa dengan kecepatan yang sangat lambat saat mereka tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Itu tidak akan bertahan lama. Saat Qin Yu dan yang lainnya tidak memiliki cukup semangat Qi untuk melanjutkan atau mengekspos kekurangan apapun, seluruh penghalang pertahanan akan runtuh. Pada saat itu, lusinan orang yang tersisa akan berubah menjadi makanan bagi gagak bermata darah. Ini adalah pembantaian total. Dengan Penatua Chen dan Feng Haoyu sebagai mata-mata, Istana Gagak Darah memiliki pemahaman yang lengkap tentang kekuatan puncak ethereal untuk jebakan ini dan merencanakan jebakan ini dengan cermat. Blood Crow Palace tidak memberikan ethereal peak kesempatan sama sekali. Bagaimanapun, pemuda berjubah darah dan iblis roh inti emas masih menonton dengan santai di sela-sela dan belum mengambil tindakan apapun. Begitu mereka berdua menyerang, harapan terakhir semua orang dari puncak ethereal akan padam juga. Satu-satunya pilihan yang tersisa untuk pembudidaya puncak ethereal hari ini adalah berubah menjadi budak darah untuk pembudidaya berjubah darah, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pada saat itu, pemuda berjubah darah itu menatap Suzimo yang sedang bertarung di antara kerumunan dan mengangguk berulang kali, merasa semakin puas. Tidak buruk, tidak buruk. Dia berkata sambil tersenyum, hanya seorang kultivator yang layak menjadi budak darahku. Dia bisa mengikutiku dan menaklukkan medan perang kuno. Tuan muda, apakah Anda ingin saya menangkap anak itu? Yu Fei, iblis roh inti emas di belakang pemuda berjubah darah, membungkuk dan bertanya dengan ekspresi dingin. Pemuda berjubah darah itu terkekeh dan melambaikannya. Tidak perlu terburu-buru. Kita lihat saja. Saya ingin tahu tentang batas Suzimo ini dan berapa lama dia bisa bertahan. Di medan perang, 4 penggarap pendirian yayasan berdiri berdampingan, menghalangi jalan Suzimo ke depan. Bang, bang, bang. Ada suara yang datang dari keempat tubuh mereka saat meridian roh muncul di tubuh mereka, menerangi jubah mereka. Ada 21 meridian, 12 meridian dan 13 penggarap yayasan meridian. Untuk memulainya, sudah konyol untuk memiliki seorang kultivator dengan meridian yang tidak terkunci melawan seorang kultivator pendirian yayasan tingkat menengah. Sekarang, ada 4 pembudidaya dengan meridian yang tidak terkunci dan salah satunya bahkan berada di 3 meridian yayasan pendirian. Energi roh dari penggarap pendirian yayasan 1 meridian sudah lebih unggul dari Suzimo, apalagi penggarap pendirian yayasan 3 meridian. Suzimo jelas bukan tandingan mereka dalam hal kekuatan kasar. Selanjutnya, 4 pembudidaya meridian bekerja bersama secara sinkron, menjalin seni roh dan pedang terbang mereka bersama-sama untuk membentuk jebakan yang tidak dapat ditembus untuk memblokir jalan keluar Suzimo. Tidak mungkin Suzimo bisa melarikan diri sama sekali. Mendesis, mendesis, mendesis. Tiba-tiba, Suzimo membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas dalam-dalam, menyebabkan aliran udara besar-besaran mengalir ke tenggorokannya dengan rasa sakit yang samar. Dengan dada yang membusung, Suzimo hampir menghirup semua udara di sekitarnya dengan sekali tarikan napas. Gerhana Anaconda. Pada saat yang sama, ibu jari dan tengah tangan kirinya bergabung membentuk segel tangan yang aneh, menyebabkan energi roh bersirkulasi dengan gila-gilaan di dalam dirinya. Meskipun segel penekan Fin sangat kuat, itu menghabiskan terlalu banyak energi roh. Begitu dia menggunakan gerakan itu, Suzimo hampir tidak memiliki energi roh. Itu juga mengapa dia menunggu sampai sekarang sebelum melepaskannya. Segel penekan iblis. Sebuah telapak tangan emas raksasa turun dari langit. Pola di telapak tangan bisa terlihat jelas saat memancarkan cahaya keemasan dan merobek lapisan kabut, menghancurkan tubuh banyak gagak bermata darah yang dilewatinya. Oh, 4 pembudidaya meridian menyipitkan pandangan mereka dan langsung mengenali betapa hebatnya segel tangan itu. Namun, mereka berempat terdiri. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat menyimpulkan bahwa meskipun kekuatan segel tangan itu sangat besar, energi roh dalam tubuh Suzimo terlalu kecil. Dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari Fin Suppression Seal. Kekuatan gabungan dari mereka berempat akan cukup untuk menghancurkan Fin Suppression Seal. Seni abadi terbang, tinju ibu kota langit, esper perak. Jari merobek awan. Mereka berempat melepaskan seni roh mereka pada saat yang sama, mengarahkannya ke telapak tangan emas raksasa yang turun dari langit. Saat itu, Suzimo membuka mulutnya dan meraung. Membunuh. Suaranya seperti guntur, menggelegar di antara kerumunan. Para pembudidaya lainnya membeku sesaat. 4 pembudidaya meridian di depannya sedikit gemetar dan energi roh di tangan mereka hampir bubar. Secara alami, kekuatan seni roh mereka tidak dapat digunakan secara maksimal.
Itu adalah pembunuhan petir. Serangan mendadak melalui suaranya sudah cukup untuk membingungkan lawan-lawannya. Sebenarnya, Su Zimo tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari Thunderclap Kill saat ini karena keterbatasan fisiknya. Bang! Ledakan! Ledakan! Telapak tangan emas raksasa hancur dari langit dan berbenturan dengan 4 seni roh. Serangkaian ledakan keras bergema tetapi telapak tangan itu tidak langsung hancur. Berdebur, sinar pedang aneh muncul, mengiris di sisi 4 pembudidaya meridian dengan niat membunuh yang dingin. 4 pola roh bersinar di pedang. Itu adalah pedang terbang kelas tertinggi Su Zimo. Faktanya, Su Zimo telah mengirimkan pedang terbangnya pada saat yang sama ketika dia melepaskan Fin Suppression Seal dan Thunderclap Kill. Dua gerakan sebelumnya adalah kartu truf yang dangkal, gerakan membunuhnya yang sebenarnya adalah pedang terbang di belakang. Uff, uff, uff. 3 suara renyah berturut-turut bisa terdengar. Leher 3 pembudidaya meridian ditusuk. Darah berkelebat. Tampak ketakutan, mereka bertiga mencengkeram luka mereka dengan marah. Namun, darah terus menyembur keluar dalam momentum yang tak terbendung. Mata mereka meredup saat mereka merasakan hidup mereka terkuras jauh dari momen mereka. Serangan itu tidak hanya menusuk tenggorokan mereka. Pedang Ki yang dipancarkan begitu tajam sehingga bahkan memotong arteri besar mereka. Itu setara dengan memenggal kepala mereka sepenuhnya. Berdebar, jatuh ke tanah satu demi satu, ketiga pasang mata itu melebar saat tubuh mereka mengejang lemas. Darah mengalir dari tubuh mereka dan menodai tanah. Dari 4 orang, hanya 3 Meridian Foundation Establishment Cultivator yang berhasil lolos dari tragedi itu. Namun, dia juga ketakutan setelah bertukar pukulan itu. Mundur ke samping, dia menatap Su Zimo dengan ketakutan. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, ini akan benar-benar tak terbayangkan. Untuk berpikir bahwa penggarap pendirian yayasan tahap menengah akan dapat membunuh penggarap pendirian yayasan Meridian dengan menggunakan begitu banyak gerakan pembunuhan rahasia. Jika seseorang seperti itu berkultivasi ke keadaan Meridian Foundation Establishment, seberapa menakutkan kekuatan tempurnya. Bab 220, Murka Guntur. Meskipun bentrokan antara kedua belah pihak tampak singkat, itu dipenuhi dengan seni roh, bentrokan keterampilan rahasia dan perang psikologis. Mengingat medan perang atau lingkungan lain, Su Zimo mungkin tidak akan bisa menang. Selanjutnya, dia hampir tidak memiliki energi roh setelah melepaskan Fin Suppression Seal. Saat itu, kulit kepala Su Zimo kesemutan saat dia merasakan bahaya. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi sasaran. Terlebih lagi, orang itu sangat kuat dan bukan seseorang yang bisa dia tolak. Itu adalah ahli inti emas. Bisa jadi inti emas yang melawan Wen Xuan dan Penatua Yu di udara atau inti emas iblis roh yang berdiri di samping pemuda berjubah darah. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras menenangkan diri. Menerobos pengepungan, dia melaju sampai dia berada di luar Qin Yu dan yang lainnya. Kau, au, banyak gagak bermata darah menangkap aroma darah segar dan mengeluarkan tangisan yang tidak menyenangkan saat mereka mengerumuni Su Zimo dalam jumlah ratusan. Gagak bermata darah itu semua adalah roh iblis dengan tubuh yang kuat, mereka merupakan ancaman besar bagi Qin Yu dan penggarap pendirian yayasan lainnya. Qin Yu dan yang lainnya tidak berani membiarkan gagak bermata darah mendekat sama sekali. Namun, tubuh Su Zimo jauh lebih kuat daripada gagak bermata darah biasa itu. Bahkan jika lebih banyak gagak bermata darah mengelilinginya, mereka mungkin tidak dapat melukainya. Tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa meskipun Su Zimo adalah manusia, bahkan fisik binatang iblis sisa kuno mungkin tidak dapat menandingi miliknya. Bahkan melawan binatang buas berdarah murni, tubuh dan garis keturunan Su Zimo lebih unggul. Ekspresi Su Zimo tidak berubah ketika dia melihat burung gagak bermata darah berkerumun ke arahnya. Suara auman harimau dan macan tutul di samping gemuruh guntur bergema dari tubuhnya. Guyuran, bang, ledakan, ledakan. Gagak bermata darah tidak hanya tidak takut dengan garis keturunan yang begitu tangguh, cahaya optimis di mata mereka semakin terang saat mereka menjadi lebih ganas. Mereka melihat Su Zimo tidak lebih dari sepotong tonik yang lesat. Bagaimanapun, gagak bermata darah hanyalah binatang iblis biasa. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk melahap daging sisa binatang purba atau binatang buas berdarah murni setiap hari? Su Zimo di sisi lain adalah binatang buas berdarah murni yang hidup dan bernafas tepat di depan mereka. Selama mereka bisa makan sepotong daging Su Zimo dan minum seteguk darahnya, kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan. Kawan, ketika dia melihat itu, si gendut kecil berseru. Namun, suaranya ditenggelamkan oleh tangisan gagak bermata darah yang tak ada habisnya dan tidak bisa didengar. Jantung Leng Rou berdetak kencang dan tatapannya meredup. Mereka tahu betul betapa menakutkannya gagak bermata darah itu.
Tak satu pun dari pembudidaya yang tertinggal bisa melarikan diri dari dimakan hidup-hidup oleh binatang buas itu. Jadi bagaimana jika Suzimo kuat dalam pertarungan jarak dekat? Bagaimanapun, dia adalah manusia. Bagaimana dia bisa menahan begitu banyak gagak bermata darah? Si gendut kecil dan Leng Rou hanya bisa menonton tanpa daya saat burung gagak bermata darah mengerumuni Suzimo, menenggelamkannya di tengah-tengah mereka. Lupakan. Leng Rou menghela nafas dalam dan menggelengkan kepalanya. Mereka juga tidak bisa bertahan lebih lama. Perlawanan mereka hanyalah jeda sesaat. Tak lama, mereka akan berakhir dalam keadaan tragis yang sama. Kecewa, Leng Rou mengubah arah pedang terbangnya dan bersiap untuk bunuh diri. Dia tidak ingin mengalami dicabik-cabik oleh gagak bermata darah sampai dia tidak bisa dikenali lagi. Daripada itu, dia lebih suka melakukannya sendiri. Saat itu, suara aneh meledak dari gagak bermata darah yang mengelilingi Suzimo. Meretih. Kilatan petir yang tak berujung meledak dari tubuh Suzimo dengan cara yang menyilaukan. Jepret. Guntur menggelegar. Sebuah petir tebal ditembak jatuh dari langit, menghubungkan ke tubuh Suzimo tanpa menghilang untuk waktu yang lama seolah-olah dia adalah penghubung ke surga. Di tengah segalanya, petir yang menyilaukan menyebar ke segala arah dari Suzimo seperti ular piton. Mereka melonjak liar, seolah-olah membentuk lautan petir dengan gelombang mengamuk, menyelimuti gagak bermata darah di tengah-tengahnya. Kekuatan Guntur adalah yang paling menakutkan di antara semua berbagai kekuatan. Lebih jauh lagi, Guntur itu kuat dan maskulin, membersihkan kejahatan dengan mudah, itu adalah musuh bebuyutan dari sesuatu yang keji seperti gagak bermata darah ini. Di bawah sapuan lautan petir, gagak bermata darah berteriak dengan tragis saat mereka jatuh dari langit, tertutup asap tebal. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Baik itu para pembudidaya istana gagak darah atau murid puncak etiril, mereka semua menyaksikan dengan tercengang saat ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Melalui kedalaman cakrawala, Guntur turun ke tubuh Suzimo. Berdiri di tengah lautan petir, dia berdiri tidak tergerak. Dia seperti dewa yang mengalami katarsis petir, menatap langit yang luas dan membersihkan semua kejahatan di dunia. Ini adalah murka Guntur. Yah, baiklah. Pemuda berjubah darah adalah yang pertama bereaksi. Matanya berbinar saat dia tertawa bukannya marah, mengangguk berulang kali tanpa menyembunyikan kekaguman di matanya. Adapun Feng Haoyu, matanya mengungkapkan sedikit rasa takut dan bahkan iri. Meskipun dia telah mempelajari 3 keterampilan rahasia utama dari sekte tersebut, dia tidak tahu tentang seni guntur seperti itu. Setan roh inti emas, Yu Fei, memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia memandang dengan dingin. Tidak peduli trik apa yang dimiliki Suzimo, itu tidak mempengaruhi situasi saat ini sama sekali. Inti emas dan penggarap pendirian yayasan adalah dunia dengan perbedaan yang tidak dapat ditutup. Selama dia bergerak, Suzimo tidak akan bisa melawan. Baik, serangkaian sorakan pecah dari kerumunan Ethereal Peak. Setelah serangan Suzimo, jumlah gagak bermata darah menurun dengan cepat dan itu mengurangi tekanan pada Qin Yu dan yang lainnya secara signifikan. Suzimo, aku akan menawarkanmu kesempatan untuk hidup. Jadilah budak darahku. Saat itu, pemuda berjubah darah berjalan menuju Suzimo. Langkahnya tidak tergesa-gesa dan nada suaranya tenang. Namun, itu membawa sedikit kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Berbalik, tatapan Suzimo sejenak tertuju pada pemuda berjubah darah itu. Bagi orang-orang di puncak etiril, situasi di depan mereka adalah jebakan yang mematikan. Tetapi tepat pada saat itu, Suzimo samar-samar merasakan bahwa ada sepotong kehidupan dalam jebakan maut ini. Pemuda berjubah darah memiliki status yang sangat tinggi dan iblis roh inti emas tidak meninggalkan sisinya sama sekali, menjaga seperti bayangan. Jika Suzimo bisa memikat pemuda berjubah darah itu, iblis roh inti emas itu akan pergi juga. Dengan begitu, ancaman besar akan dihilangkan untuk semua orang di puncak etiril. Meskipun masih ada cukup banyak gagak bermata darah dan penggarap pendirian yayasan yang tersisa di medan perang, para murid puncak etiril mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena mereka semua berada di ranah pendirian yayasan. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi semua orang di puncak etiril. Meskipun itu adalah sepotong harapan, itu patut dicoba. Seseorang sepertimu, Suzimo mengejek pemuda berjubah darah dengan dingin sebelum berbalik tiba-tiba, melaju keluar lembah Dongling. Aura garis keturunan yang kuat yang dipancarkan oleh Suzimo menarik sejumlah besar gagak bermata darah untuk mengejarnya juga. Dia sangat cepat, memanfaatkan Divine State Fleeting, bahkan penggarap pendirian yayasan yang sempurna tidak akan mampu menandingi kecepatan penuhnya. Oh, Anda ingin melarikan diri. Pemuda berjubah darah memfokuskan pandangannya dan menarik tongkat tulang putih dari tas penyimpanannya.
Dengan satu lompatan, dia berdiri di atasnya dan melesat maju, tubuhnya penuh dengan energi roh. Cahaya meridian roh melintas tanpa henti dari tubuh pemuda berjubah darah itu. 1, 2, 3, 4 meridian roh. Pemuda berjubah darah adalah penggarap Yayasan 4 Meridian.